Hai, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama Noni. Hai, apa kabar teman-teman? Happy New Year, selamat tahun baru. Sekarang udah ada di bulan Januari 2023. Dan kali ini mau buat video ngomongin tentang beasiswa lagi. Sebelumnya apa kabar nih teman-teman? Di tahun baru ini kita punya semangat baru pastinya. Dan punya goal-goal yang udah kita set dan akan kita raih di tahun 2023 ini. Pastinya dengan berdoa dan berusaha, insya Allah segala keinginan yang ingin kita capai itu bisa terwujud. Dan hari ini tadi saya baru keluar dari luar dan di luar itu lagi panas banget. Teman-teman, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan juga semangat terus untuk jalanin hari-hari ke depannya. Nah, tadi kan mau ngomongin soal beasiswa ya teman-teman. Karena ada kabar baik nih, beasiswa New Zealand Scholarship itu tahun 2023 akan dibuka. Yeay! Dan dibukanya sebentar lagi, lebih tepatnya 1 bulan lagi, yaitu di bulan Februari awal hingga Februari akhir aja. Jadi persiapannya itu hanya 28 hari. Tentunya kalau teman-teman mulai persiapan dari sekarang akan lebih dari 28 hari ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu beasiswa New Zealand Scholarship, ini sebenarnya beasiswanya sudah ada, sudah lama. Tapi di tahun 2020 mereka stop dan selama 2 tahun ini vakum atau off karena COVID-19. Nah, kabar baiknya di 2023 alhamdulillah mereka membuka lagi kesempatan beasiswa untuk warga negara di beberapa wilayah. Jadi sebenarnya apa sih beasiswa New Zealand Scholarship itu? Nah, kali ini nih tahun 2023 nama beasiswanya adalah Manaki New Zealand Scholarship. Semoga saya nggak salah baca ya. Jadi ini tuh adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah New Zealand kepada warga negara di wilayah-wilayah tertentu. Beasiswanya ini full funded dan sangat prestisius sehingga wajib untuk diperjuangkan ya. Nah, tadi kan saya mention wilayah-wilayah tertentunya tuh. Jadi ternyata beasiswa ini tuh nggak mengcover semua negara ya teman-teman. Tapi ternyata mereka hanya mengcover beberapa wilayah aja. Tapi ini juga udah banyak sih sebenarnya. Salah satunya adalah negara-negara di wilayah Pasifik. Kemudian negara-negara di Asia. Kemudian negara-negara di Afrika, di Karibia, di Amerika Latin, dan juga negara-negara persemakmuran. Alhamdulillahnya, kabar baiknya, Indonesia itu termasuk menjadi salah satu negara yang mereka pilih sebagai penerima beasiswa. Oh iya, sebelum spoiler kemana-mana, jadi kita harus runtuh dulu nih, kita mau ngomongin syarat apa saja yang dibutuhkan untuk beasiswa New Zealand ini. Kebetulan syarat-syarat yang mereka tentukan itu cukup ringan dan tidak berat menurut saya. Jadi persyaratannya adalah yang pertama, teman-teman itu nanti akan mengisi kuesioner persyaratan atau kelayakan. Jadi kuesioner ini berisi tentang pertanyaan singkat, jadi yes no question. Dan pertanyaannya itu seputar warga negara. Contohnya, kita ini dari warga negara mana, jadi kita mencantumkan data warga negara kita, contohnya Indonesia. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah nanti 2 tahun ke depan itu kita akan tetap berada di Indonesia atau enggak. Terus ada juga pertanyaan apakah kita pernah mendapatkan beasiswa New Zealand atau enggak. Terus apakah pernah berkunjung ke New Zealand, dan pertanyaan yang lainnya. Tentunya pertanyaan kuesioner ini adalah pertanyaan yang harus hati-hati ketika teman-teman menjawabnya. Karena kalau teman-teman tidak hati-hati membaca soal dari kuesioner ini, teman-teman bisa terjebak dan salah dalam menjawab, kemudian akhirnya tidak bisa melanjutkan form aplikasinya. Jadi harus hati-hati karena ini adalah kuesioner kelayakan. Kuesioner awal yang dimana menilai apakah kita layak untuk meneruskan form aplikasi beasiswanya atau tidak meneruskan. Untuk syarat yang kedua adalah teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa ini itu harus berusia minimal 18 tahun nih saat teman-teman mendaftar.
Dan maksimal yang mereka rekomendasikan adalah usia di bawah 40 tahun. Selanjutnya adalah syarat terkait pengurusan visa. Loh, memangnya nggak ditanggung ya pengurusan visanya? Tentunya ditanggung dong, teman-teman. Jadi, beasiswa ini menanggung biaya visa dan juga biaya medical check-up teman-teman saat nanti lolos menjadi penerima beasiswa. Namun, ada beberapa poin yang mereka sampaikan bahwa ada beberapa item yang itu tidak ditanggung oleh pemberi beasiswa, yang artinya itu ditanggung oleh kita sebagai pelamar. Contohnya seperti biaya akomodasi menuju tempat pengurusan visa, dan juga biaya akomodasi menuju tempat medical check-up. Selanjutnya adalah teman-teman itu sudah divaksin, oke? Dan juga adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, tadi sempat saya mention bahwa mereka tidak membutuhkan IELTS di syarat beasiswanya ini. Itu benar bahwa mereka tidak mensyaratkan kita untuk memberikan atau melampirkan sertifikat bahasa Inggris kita, baik itu IELTS, TOEFL, PTE, dan Cambridge Academic. Namun, kita perlu untuk mencari tahu syarat bahasa dari kampus yang kita inginkan. Namun, apabila teman-teman nanti lolos di tahap shortlist dan teman-teman dipanggil untuk wawancara, maka teman-teman itu wajib melampirkan sertifikat bahasa ini. Sertifikat bahasa yang dipakai adalah sertifikat IELTS, TOEFL, PTE, Academic, dan juga Cambridge Academic. Syarat yang selanjutnya adalah teman-teman bersedia untuk mengabdi selama minimal 2 tahun di negara Indonesia pasca lulus dan berkontribusi untuk mengembangkan dan memajukan negara selama 2 tahun. Nah, yang uniknya lagi adalah syarat terkait pengalaman kerja. Ternyata mereka membutuhkan syarat pengalaman kerja ya. Jadi, misalnya teman-teman ini lulus udah lebih dari 3 tahun, maka teman-teman harus punya persyaratan pengalaman kerja minimal 1 tahun bagi yang full time kerja, itu baik yang berbayar atau tidak berbayar, kemudian volunteering juga, maka ada minimal 1 tahun untuk full time, dan minimal 2 tahun untuk yang kerja part time. Dan yang pastinya pengalaman kerja ini harus relevan dengan program yang akan kita lamar di universitas yang ada di New Zealand ya teman-teman. Jangan melenceng karena nanti akan sulit nih teman-teman ketika menjawab esainya mereka gitu. Nah, mungkin itu aja syarat-syaratnya. Untuk lebih detailnya lagi teman-teman bisa kepoin di websitenya New Zealand Scholarship Maneki, itu yang ada di sini. Dan teman-teman harus membaca dengan seksama terkait dengan syarat-syaratnya. Oke, teman-teman harus baca lagi ya. Well, kita next ke daftar subjek atau jurusan yang akan mereka cover. Wah, ternyata nih, Maneki New Zealand Scholarship ini kemungkinan gak akan nge-cover semua jurusan. Jadi, teman-teman patut berjuang kalau misalnya teman-teman nih cocok dengan jurusan yang lagi mereka buka. Memangnya jurusannya apa aja? Jurusannya adalah terkait dengan climate change, resilience, kemudian ada terkait dengan disaster risk management, food security and agriculture, renewable energy, dan juga teman-teman yang bekerja di wilayah kepemerintahan, contohnya ASN atau pegawai negeri, maka teman-teman punya kesempatan yang besar, dan mereka juga membuka di bidang-bidang tertentu. Untuk yang di kepemerintahan ada di bidang human rights, terus di bidang peace and conflict, international law, international relations, HR management, dan cyber security. Dan tentunya beberapa universitas yang mereka pilih itu nggak semua universitas yang ada di New Zealand. Jadi hanya ada 8 universitas dan juga plus 3 universitas yang institusi teknologi. Gitu. Jadi hanya ada 8 dan juga 3. Jadi totalnya ada 11 universitas. Nah, teman-teman yang patut kita garis bawahi saat kita memilih universitas. Ini mereka wanti-wanti banget karena ya tahu sendiri kan ini beasiswa dan sangat kompetitif, kemudian jurusannya terbatas, kemudian universitasnya juga tidak banyak, sehingga
teman-teman ketika dalam memilih universitas dan juga jurusan itu harus sesuai dengan apa goal yang akan kita raih ke depannya. Itu harus sinkron. Selain itu, mereka sudah nentuin jurusan-jurusan di tiap negara. Jadi Indonesia itu kebagian tema-tema jurusan yang tadi sudah saya sebutkan. Maka itu pun harus cocok ketika teman-teman melamar ke beasiswa New Zealand ini, karena mereka sudah memberikan plot-plotnya sendiri-sendiri di tiap negara. Oke, berarti lanjut ke gimana sih cara mendaftar beasiswa ini? Beasiswa ini dibuka mulai dari tanggal 1 Februari 2023 hingga 28 Februari 2023. Masih banyak kesempatan untuk kita mempersiapkan beasiswa ini dan memperjuangkannya untuk kita raih. Nah, kemarin saya juga ngulik-ngulik nih, seperti apa sih kandidat yang mereka pilih untuk mereka jadikan awardee beasiswa ini. Dan cukup kepo karena beasiswa ini sangat kompetitif ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya mereka ngasih bocoran seperti apa sih kandidat yang mereka pilih. Nah, kandidat yang mereka pilih itu kandidat yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. Jadi, kualitas pendidikan kita terdahulu itu punya kualitas yang baik. Kemudian, program yang kita lamar itu relevan dengan studi dan juga pengalaman kerja kita terdahulu, sehingga hal itu bisa relevan dan terkontribusi dengan baik. Kemudian, kita tuh memilih jurusan dan hal itu punya dampak yang baik nantinya kepada negara kita. Jadi jurusan ini itu nanti akan menyelesaikan permasalahan negara. Kemudian ada juga kita dapat berkomunikasi dengan baik, berintegritas, dan juga memiliki aplikasi yang bisa meyakinkan bahwa kita nanti tuh akan berkontribusi di negara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah dan berkontribusi secara nyata di Indonesia. Terus mereka juga ngasih bocoran nih, kenapa banyak yang gagal ketika mendaftar atau melamar beasiswa ini. Secara garis besar, mereka itu bilang bahwa kenapa banyak yang gagal, karena aplikasi kita ini nggak jelas, tidak relevan, dan tidak menggambarkan apa yang mereka butuhkan sebagai kita sebagai awardee, dan tidak menjelaskan bahwa kita ini bisa berkontribusi untuk permasalahan negara kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah orang lain itu lebih clear, lebih jelas, lebih relevan penyelesaian masalahnya, sehingga kita jadi kalah saing gitu. Tentunya membuat aplikasi beasiswa butuh refleksi diri. Teman-teman, banyak banget rekomendasi bagaimana cara membuat aplikasi beasiswa atau esai beasiswa itu bisa baik dan bisa meyakinkan admisi beasiswa. Jadi teman-teman, kita masih punya waktu untuk mempersiapkan beasiswa New Zealand ini, dan semoga teman-teman yang lagi mempersiapkan itu semangat dan juga tentunya bisa lolos sampai ke New Zealand. Nah, satu poin yang penting bahwa kita tidak perlu untuk mendaftar ke universitas di New Zealand-nya ya, karena kita cukup memberikan list universitasnya melalui beasiswa ini. Nanti dari beasiswa ini akan menghubungi pihak universitasnya. Namun, kita juga perlu nih untuk kepoin dulu universitas yang mau kita pilih. Jangan asal comot aja, tapi kita perlu mengulik dan melakukan riset yang sangat-sangat mendalam terhadap universitas-universitas yang akan kita pilih. So, teman-teman, semangat terus untuk memperjuangkan apa yang ingin kita raih, karena your only limit is your mind. Terima kasih udah nonton, teman-teman. Keep studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.